Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Prince and Princesses, ketemu dengan Kak Cika. Hari ini kita mau memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, Kak Cika mau ingetin, jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik belum follow Instagram Awesome Kids, silahkan follow Instagram kita di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk YouTube Awesome Kids di bawah ini. Dan jika adik-adik membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi WhatsApp Awesome Kids dan juga email Awesome Kids. Adik-adik, mari kita mau bergembira, memuji Tuhan. Haleluya! Adik-adik, yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang amat baik, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan. Tuhan, tuntun kami supaya kami bersuka cita dan kami bergembira, beribadah bersama-sama di ibadah online Awesome Kids. Ini doa kami Tuhan, sertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi buat Tuhan. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku ya Bapa. Sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh. Shalom, princess dan princesses yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sudah ada di tanggal 15 Januari nih, tahun 2023. Tuhan Yesus baik ya. Kita sama-sama mau belajar dari Alkitab kita, baca Alkitab kita. Dan sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya. Matanya ditutup adik-adik, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh belajar dari Alkitab kami. Kami minta Roh Kudus ajarin kami supaya kami ngerti apa yang kami baca dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel, perjanjian lama ya. 1 Samuel pasal 25. Ayatnya agak loncat-loncat nih, tapi nggak apa-apa. Kita mau buka Alkitab kita dulu di 1 Samuel pasal yang ke-25 adik-adik. Dimulai dari ayat yang kedua. Yuk, udah ya. Judulnya Daud, Nabal, dan Abigail. Kak Emen baca ayat 2 dan ayat 3 dulu. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya.
Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Oke adik-adik, sekarang kita loncat ke ayat yang ke-9 ya. Dilihat ya Alkitabnya. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka." Ayat 17, "Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Nah, bagian yang terakhir adik-adik, ayat yang ke-32, yuk kita baca sampai ke-35. "Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Adik-adik, hari ini temanya adalah berkata dengan benar ya. Kita belajar hari ini ada 3 orang tokoh, Daud, Nabal, dan Abigail. Adik-adik tahu ya, ada orang kaya banget namanya Nabal. Dia ini tapi orangnya perilakunya tidak baik adik-adik. Dia kalau ngomong suka kasar. Nabal ini punya istri yang bernama Abigail. Kemudian pada saat itu Daud yang kita tahu adalah menjadi Raja Daud sudah diurapi nih adik-adik menjadi raja ya oleh Samuel. Nah, ceritanya adalah Daud itu ngomong ke orang-orangnya, ke pasukannya gitu ya. "Hei, datang ke Nabal, bilang sampaikan salam," gitu ya. Terus Nabal ini tiba-tiba marah adik-adik. Tiba-tiba dia bilang, "Ngapain sih?" gitu ya. Dia ngomongnya kasar banget. Terus Daud kan mikir gini loh, saya datang dengan maksud baik, pasukan saya datang dengan maksud baik, kok dimarah-marahin ya? Terus waktu itu Daud sudah mau marah nih adik-adik, udah mau balas dendam. Terus kita lihat ceritanya istrinya Nabal yang bernama Abigail itu sangat bijaksana. Jadi dia mikir gini, aduh jangan sampai ini dibinasain keluargaku gitu ya, karena memang Nabal kata-katanya nggak baik. Terus yang terjadi adalah Abigail datang membawa roti, membawa pemberian gitu ya kepada Daud. Terus dia ngomong dengan sangat baik, dengan sangat bijaksana. Dia bilang bahwa jangan marah ya, sabar ya, jangan sampai kamu punya hutang darah gitu ya. Kemudian karena kata-katanya Abigail ini baik,
Daud jadi reda adik-adik amarahnya. Dia jadi bilang, oh ya udah deh, karena begitu aku nggak jadi deh membalas dendam, gitu ya. Apa sih adik-adik yang kita pelajari hari ini? Kita belajar bahwa mulut kita itu pengaruhnya besar banget. Kalau adik-adik coba deh, misalnya pakai mulut adik-adik untuk memaki orang, pakai mulut adik-adik untuk ngejek orang, apa sih yang terjadi? Orang akan bisa marah loh adik-adik. Kenapa? Karena kata-kata kita itu punya pengaruh yang besar. Coba bandingin dengan adik-adik pakai mulut kita itu dengan untuk sesuatu yang baik ya. Misalnya, halo apa kabar? Kamu hari ini cantik banget. Kamu hari ini seger banget. Kamu sehat-sehat ya. Kalaupun misalnya ada teman yang lagi sakit, terus kita ngomongnya adalah kamu cepet sembuh ya. Beda kan sama kalau ada yang sakit terus ngomongnya sakit semoga makin parah ya gitu. Beda ya adik-adik. Jadi mulut kita itu seperti yang tadi kita baca, kita mau pakai untuk sesuatu yang baik, karena kita dikasih Tuhan mulut itu untuk memberkati. Nah, ada dua hal yang kita mau pelajari hari ini. Sebelum berkata-kata, kita mau lakukan apa? Yang pertama, kita mau berpikir sebelum kita mengeluarkan perkataan. Jadi jangan nggak mikir, jangan ngomong dulu, marah-marah dulu, maki-maki dulu, baru mikir, oh ya tadi kayaknya aku salah deh. Nggak kayak gitu. Tapi kita mau mikir dulu, baru kita berkata-kata ya. Yang kedua, kita mau minta Tuhan untuk menuntun lidah kita supaya perkataan kita benar ya. Jadi kita harus minta tuntunan Tuhan. Yang pertama tadi apa adik-adik? Ayo, yang pertama kita mau berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, kita mau minta tuntunan Tuhan sebelum kita berkata-kata. Oke? Ngerti ya adik-adik? Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini dari kitab Amsal, pasal yang ke-10, ayat yang ke-20. Ayo KMN tunggu ya, perjanjian lama juga. Amsal, pasal yang ke-10, ayat yang ke-20. Kita sama-sama baca ya. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayo, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Kita belajar ya, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau pakai mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang sedap untuk didengar, kata-kata yang menjadi berkat. Oke? Alkitabnya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar dari kisah Daud, Nabal, Abigail tentang berkata yang benar. Kami mau seperti Abigail Tuhan yang menggunakan mulutnya untuk mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Kami belajar bahwa Tuhan kasih kami mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat dan memberkati. Biarlah anak-anak Tuhan Yesus semuanya didapati Tuhan menggunakan mulut kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Haleluya. Semua anak hebat bilang amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.